Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Dodi Bicara Investasi. Tahun 2023 ini diawali dengan penurunan sehingga muncul kesempatan buat kita untuk bisa belajar investasi saham. Ini penting agar kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada pada saat ini. Nah, di video ini saya akan menjelaskan 5 prinsip penting dalam investasi saham agar kita investor pemula bisa sama-sama sukses dalam berinvestasi saham jangka panjang. Materinya saya dapatkan dari website Think dan dengan seizin tim saya akan membagikan pada sobat investor sekalian. Jadi shout out ke tim Think dan di akhir video saya juga akan review beberapa fitur pembelajaran dan contoh analisa saham yang ada di website Think yang sangat bermanfaat bagi kita investor pemula. Prinsip yang pertama, don't be a know-it-all jackass. Kalau kita terjemahkan, jangan jadi orang yang sok tahu. Salah satu kesalahan investor pemula adalah membeli terlalu banyak saham. Saya sempat lihat screenshot portfolio investasi saham dengan nominal 10 juta rupiah, tapi ada 15 saham di dalamnya. Saya jamin tidak mungkin kita bisa tahu semua perusahaan yang kita beli kalau ada 15 saham di portfolio kita. Ada satu cerita menarik yang sering dipakai oleh Warren Buffett, investor saham legendaris. Buffett menyamakan analogi investasi seperti analogi main baseball. Dalam baseball, seseorang pemukul atau kita namakan batter hanya punya 3 kali kesempatan. Tapi tidak selamanya memukul di kesempatan pertama selalu membawa kemenangan. Ted Williams sebagai batter dengan rekor rate kesuksesan pukulan tertinggi yaitu 34%, itu justru mengatakan bahwa ia hanya memukul bola ketika arah bola dan momentumnya sudah terasa pas, atau ini kita kenal dengan istilah fat pitch. Jika tidak, ia akan menahan diri. Nah, sama halnya dengan investor, seorang investor harus diam jika memang tidak ada saham yang layak untuk dibeli. Namun pada saat diam tersebut, kita juga harus mempelajari bisnis dari saham-saham yang kita incar sambil menunggu harga yang tepat. Dan ketika ada momen yang tepat, yaitu ketika pasar saham turun, kita pukul sekeras-kerasnya bola tersebut, artinya kita beli sebanyak-banyaknya wonderful company yang sudah kita pelajari tadi di harga yang terdiskon. Prinsip yang kedua, don't be a lottery tickets collector. Jangan menjadi penjudi. Jangan jadi pengkoleksi tiket lotre. Membeli saham itu artinya kita sedang membeli bisnis, bukan membeli kertas kosong yang ada angkanya. Memang ada banyak strategi untuk bisa cuan dalam saham. Ada yang memanfaatkan momentum kenaikan harga. Ada yang memanfaatkan analisa teknikal. Ada juga yang memanfaatkan pergerakan dari big player dan lain-lain strateginya. Namun kalau mau serius untuk sukses dalam jangka panjang, investor saham harus fokus menyadari bahwa di balik saham itu ada bisnis. Dan satu-satunya alasan mengapa bisnis dibuat adalah untuk menjadi mesin pencetak uang. Apabila bisnis berjalan lancar, maka secara jangka panjang harga saham akan mengikuti. Kita coba lihat saja satu saham yaitu BBCA atau Bank BCA. Dari 2008 labanya 5,7 triliun, naik terus secara konsisten sehingga sekarang menembus laba di 40,7 triliun pada tahun 2022 ini. Artinya ada kenaikan hampir 18% per tahun dari laba 5,7 triliun menjadi 40,7 triliun. Harga sahamnya pun naik dari 650 di akhir tahun 2008, ini setelah stock split ya, hingga sampai saat ini di 8.700. Artinya ada kenaikan sekitar 24% per tahunnya. Dan masih banyak lagi saham-saham yang performa harga jangka panjangnya itu juga mengikuti performa dari kemampuan sahamnya mencetak laba. Prinsip yang ketiga, don't be a short-termist speculator. Jangan suka spekulasi untuk jangka pendek. Banyak orang yang merasa berinvestasi tapi ternyata sedang berspekulasi. Yang berbahaya adalah kadang spekulasinya sukses dan merasa kalau jago dalam berinvestasi. Saya coba kasih satu contoh. Yang pertama adalah Arto. Saya ingat di tahun 2021 sampai 2022 banyak sekali yang sukses dari investasi di Arto. Banyak konten creator yang meliput dan juga banyak sekuritas yang mengeluarkan analisa terkait dengan Arto. Bahkan muncul istilah new valuation paradigm. Bahkan Arto pun sempat mencapai harga 19.000 di awal tahun 2022. Di harga 19.000 di puncak-puncaknya Arto memiliki market cap 260 triliun rupiah. Tetapi Arto hanya memiliki laba kalau kita setahunkan sekitar 54 miliar saja untuk tahun 2022 ini. Market cap 260 triliun tadi mengalahkan market cap dari BBNI, salah satu bank terbesar di Indonesia yang berada di saat ini di 170 sampai 180 triliun. Padahal BBNI mencetak laba di 2022 ini sebesar 18 triliun rupiah. Sangat jauh sekali ya, 18 triliun berbanding dengan 54 miliar. Tapi nyatanya market cap dari Arto lebih tinggi dibandingkan dengan BBNI. Nah, untuk saat ini Arto turun lebih dari 80% dari titik tertingginya di harga sekitar 3.000-an. Dalam jangka pendek, spekulator bisa saja sukses dari memanfaatkan psikologis pasar. Harga saham yang tinggi bisa saja naik lebih tinggi. Perusahaan yang super mahal bisa saja akan dihargai lebih mahal lagi. Tidak ada yang salah dengan dapat untung dari spekulasi. Tapi kita harus sadar kalau kita ini sedang berspekulasi bukan berinvestasi.
berinvestasi. Apalagi mengajarkan kalau teknik berspekulasi ini adalah bagian dari berinvestasi. Dalam jangka pendek, pasar saham itu layaknya seperti mesin voting. Sentimen mempengaruhi pergerakan harga. Lihat saja contoh di market crash pada saat pandemi di awal 2020, sentimen negatif membuat perusahaan bagus dijual di harga murah. Tapi dalam jangka panjang, pasar saham itu seperti timbangan. Valuasi perusahaan akan mengikuti fundamental perusahaan. Fundamental perusahaan ditentukan kemampuannya dalam mencetak uang. Prinsip keempat, don't be a royalist. Jangan terlalu royal, jangan terlalu berlebihan dalam mengeluarkan uang. Nah, saya tinggal di Surabaya. Di Surabaya ada yang namanya Pasar Atom. Kalau kalian ke Pasar Atom, kalian akan melihat banyak AI yang mau membeli barang. Dan sebelum membeli barang, akan membanding-bandingkan terlebih dahulu dengan toko-toko lainnya. Dan ujung-ujungnya selalu menawar di harga yang lebih murah daripada harga yang dijual. Investasi saham itu juga seperti itu. Kita harus bisa menawar kalau kita mau membeli saham. Beli perusahaan bagus akan menjadi investasi yang bagus kalau dibeli di harga yang murah. Price is what you pay, value is what you get. Kalau saya mau meminjam kata-kata dari Pak Lo Keng Hong, belilah Mercy di harga bajai. Jangan beli Mercy seharga Mercy, apalagi beli bajai seharga Mercy. Ini contoh dari saya pribadi ya. Saya membeli saham BBNI di harga 4.600-an di tahun 2020-an. Asumsi saya laba wajar BBNI pada saat itu adalah 15 triliun. Bahkan sekarang sudah terlampaui di 2022 ini, yaitu di 18 triliun rupiah. Di 4.600-an, market cap dari BBNI adalah 85 triliun rupiah. Artinya PE ratio dari BBNI pada saat itu sekitar di 5,6 kali. BBNI kalau menurut saya pribadi harusnya dihargai di PE ratio wajarnya di 12 sampai 13 kali. Nah, saya tentu saja dapat diskon separuh harga dan ujung-ujungnya investasi saya ini berhasil menjadi one bagger. Ini bisa kita namakan beli Mercy di harga yang murah, mungkin bukan harga bajai tapi pakai harga Avanza. Nah, bagian beli Arto di harga 19.000 di mana market cap-nya 260 triliun dan labanya hanya 54 miliar, itu artinya membeli dengan PE ratio setara dengan 4.800 kali. Ini yang dinamakan dengan beli bajai di harga Mercy. Membeli saham di harga yang lebih murah itu artinya membeli saham dengan margin of safety. Analisa kita mungkin bisa jadi melenceng, tapi karena ada margin of safety, kita bisa saja tetap untung karena kita beli di harga yang murah. Prinsip kelima, prinsip terakhir, allocate wisely, have love. Dalam investasi saham, alokasi portfolio itu juga penting. Terlalu banyak, bahkan sampai puluhan saham itu tidak baik. Artinya kita tidak tahu apa yang sedang kita beli. Yang lebih parah lagi, saham yang paling kita tahu sudah kita beli di harga yang murah, ketika naik sampai bagger, sampai lebih dari 100%, efeknya terhadap portfolio akan menjadi kecil. Kalau saya pribadi, saya punya 5 saham dan saya selalu siapkan cash. Saat ini posisi cash saya berada di sekitar 15%. Ini sudah saya belanjakan pada bulan Januari ini, di mana sebelum bulan Januari porsi cash saya itu berada di 25%. Selalu punya cash agar kita bisa membeli saham bagus di harga yang murah. Nah, ini adalah alokasi saham versi Ting ya, seperti yang Sobat Investor bisa lihat. Detailnya nanti bisa Sobat Investor tonton kalau sudah bergabung di Ting ya. Setelah kita tahu prinsip-prinsip dasar dalam berinvestasi saham, Sobat Investor setidaknya tidak akan tersesat. Tinggal mempertajam pemahaman dari sebuah bisnis. Nah, bagi yang ingin belajar secara terstruktur, salah satu portal edukasi yang pernah saya ikuti adalah Ting. Di sini saya akan coba mereview isi dari edukasi Ting, sekaligus saya akan menunjukkan kepada Sobat Investor contoh cara menganalisa satu saham dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, ini adalah tampilan dari website dari Ting. Ini adalah dashboard di mana ada 4 fitur utama yang ada di sini. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Think Tank. Di Think Tank ini merupakan intisari dari berbagai macam ilmu investasi, bisnis, akuntansi, dan lain-lain yang sudah diolah oleh tim dan disusun ulang secara terstruktur. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini, misalnya saja tentang accounting, di mana ada video lebih dari 2 jam yang membahas tentang prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian di sini juga ada yang namanya timeless valuation, di mana di timeless valuation ini dijelaskan di sini bagaimana caranya bisa mengetahui valuasi dari perusahaan. Dan di sini juga nanti akan ada open handout ya, yang nanti bisa dibaca bersama-sama dengan videonya. Kemudian ada juga beberapa seperti timeless principle, ini yang tadinya saya pakai. Nah, untuk yang kedua di sini ada Think Case, di mana di Think Case ini kita akan belajar analisa perusahaan dari berbagai macam sektor dengan framework yang sudah disusun oleh tim Think. Saya akan pakai satu contoh di sini, Alfamart.
Revenue dari franchise-nya ini dari fee dan royalty itu hanya 1%. Gerainya ada banyak banget, nggak mungkin cuma satu orang bisa manage sampai 3.000, 5.000 gerai. Pasti ada yang manage dan itu butuh orang-orang yang ahli, terampil, dan nggak bisa yang sembarangan orang. Makanya di sini gajinya besar banget. Oke, nah tadi saya udah ceritain mengenai ya dari purchase, proses, distribute. Masing-masing itu sebenarnya ada afiliasinya. Karena afiliasinya banyak, saya rangkum dalam satu model afiliasi. Ini salah satu yang baru ya. Di Ting ini sebelumnya nggak ada. Karena ini afiliasinya terlalu banyak, saya rangkum dalam satu gambar biar teman-teman enak lah lihat infografis yang kayak gini. Ini adalah contoh dari handout Alfamart yang bisa dilihat pada layar ya. Cukup lengkap sekali sehingga Sobat Investor bisa menjadikan ini sebagai model pembelajaran. Lalu ada juga Ting Event, di mana Ting Event ini adalah forum diskusi yang diadakan setiap bulannya secara rutin. Para member nanti berkesempatan untuk bertanya apapun di sini serta membahas topik-topik yang terkini ataupun membahas yang terkait dengan case study. Nah, yang terakhir ini adalah Ting List ya, dimana kalau Ting List ini merupakan isi dari beberapa ide-ide yang menarik yang dipilih oleh tim secara khusus untuk mempersempit pilihan dari 800 saham yang ada di bursa. Tim Ting akan menyelipkan analisa singkat untuk membantu proses analisa secara mandiri. Saya ambil contoh aja beberapa Ting List yang sempat sukses ya, misalnya Medco Energy di sini. Ini adalah bentuk analisanya seperti apa, dan pada saat diposting saya ingat sekali Medco ini masih berada di sekitar 600 dan sekarang Medco sudah menyentuh level 1300. Artinya sudah one bagger pada saat analisa ini diberikan. Oke, itu tadi isi dari video saya. Semoga Sobat Investor tidak ragu-ragu lagi untuk mulai berinvestasi saham di 2023 ini. Dan bagi Sobat Investor yang ingin join ke komunitas Ting juga bisa cek linknya di deskripsi. Dan sebentar lagi ada fitur untuk free trial. Jadi Sobat Investor bisa mencoba untuk masuk ke dalam website Ting secara gratis sebelum memutuskan untuk join atau tidak. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.